populasi itu ukurannya sangat besar sekali, tapi untuk mengambil apa namanya, untuk mengambil nilai Z-nya itu silakan, atau nilai distribusinya itu cukup mengambil dari sampelnya saja, ya. Posisinya kalau eh, kita itu nanti ada di sini, ya, ada satu populasi nanti, kemudian nanti satu populasi itu nanti diketahui rata-ratanya, kemudian juga diketahui eh, variannya, ya, maka nanti kita menggunakan uji Z, ya. Nanti kita posisinya di sini. Tapi kalau tidak diketahui, nanti menggunakan uji T. Tapi nanti yang dibahas itu adalah nanti di uji Z di sini sama eh, dua populasi, ya, nanti menggunakan yang ini. Masing-masing rata-ratanya juga diketahui di sini. Ya. Cuman nanti untuk yang ini saja itu nanti ada tiga rumus, tiga dalil. Untuk yang ini satu rumus. Jadi nanti harus bisa membedakan soal ini dikerjakan menggunakan rumus apa, ya toh. Kemudian soal yang berbeda lagi nanti dikerjakan dengan rumus apa. Karena nanti mempelajari empat rumus. Ini yang rumus yang pertama, tolong di screenshot dan nanti saya nggak bolak-balik lagi, di screenshot. Ini rumus pertama sudah. Ini nilai rata-ratanya, ini nilai distribusi normalnya, ya. Ini rata-rata, kemudian distribusi rata-rata dan distribusi normal. Sudah di screenshot. Dalil satu, nanti di soalnya ada keterangan dengan pemulihan, itu menggunakan rumus ini, ya, rumus satu. Kalau nanti di soal ada kata-kata tanpa pemulihan menggunakan rumus 2, ada perbedaan di sini sama yang di Z-nya, ada perbedaan. Ya. Ada perbedaan di rumus lambda X dan yang distribusi Z-nya di sini. Silakan di screenshot biar nanti saya nggak bolak-balik kira-kira pakai rumus apa gitu. Anak batu. Ini adalah standar distribusi dan ini adalah nanti galatnya, errornya. Sudah? Ini yang dalil 2, ya. Saya ulangi, dalil 1 di soal ada kata-kata dengan pemulihan, di mana? Dalil 2 ada kata-kata tanpa pemulihan. Kemudian nanti ada yang namanya ukuran populasi dan ukuran sampel, ya. Jadi kalau ukuran populasi itu disimbolkan N besar, kalau sampel itu disimbolkan N kecil. Nah, menggunakan rumus yang ketiga itu syaratnya harus kayak nilai N kecil itu harus kurang dari sama dengan 5% dari N besar. Saya ulangi, nilai N kecil itu harus kurang dari sama dengan 5% dari N besar. Ya. Ini yang ruas kanan itu 5% kali N besar gitu aja. Betul nggak? Ini ruas kiri N kecil, ruas kanan ketidaksamaan 5% dikalikan N besar. Kalau N besar saya taruh di ruas kiri, ketidaksamaan ini berubah menjadi bentuk apa? Ketidaksamaan ada dua ruas. Ruas kiri N kecil, ruas kanan 5% dikalikan N besar.
Kalau N besarnya saya taruh di ruas kiri, maka pertidaksamaan itu berubah menjadi apa? Nggak ada yang bisa jawab. Nih udah masih kurus nih. Kiri. Kalkulus pertidaksamaan. Aduh, N kecil, kelihatan nggak sih ini? Yang saya tunjuk ini di layar. Kelihatan, Pak. Oke, N kecil kurang dari sama dengan 5% N besar. Berarti ruas kiri itu N kecil, ruas kanan itu 5% dikali N besar. Betul kan ya? Betul? Kalau ruas kanan N besar itu saya taruh di ruas kiri, pertidaksamaan berubah menjadi seperti apa? Halo, Duh, Lupa. nggak bisa pertidaksamaan, Pak. Kalau N besar itu saya ganti di ruas kiri, itu pertidaksamaan berubah menjadi apa? N besar lebih besar dari ya, N besar lebih besar ya, Pak. Ini gimana sih bacanya? N kecil Heeh, lebih kecil heeh, dari 5% N besar. heeh. Kalau N besarnya saya taruh di ruas kiri, Eh, pertidaksamaan berubah menjadi apa? 5% N besar lebih besar dari N kecil. N besar saya kumpulkan dengan N kecil, Oh, pindah ruas. Tandanya tetap, tandanya tetap. Berarti ruas kiri bentuknya gimana? N kecil dibagi N besar kurang dari sama dengan 5%, Pak. N kecil, diulang, N kecil dibagi N besar kurang dari 5%. kurang dari 5%. Maka kalau ada Gak usah apa ngomong namanya kecil. N kecil dibagi N besar itu kurang dari 5%, silahkan pakai ini. Ya, N kecil dibagi N besar kurang dari 5%, silahkan menggunakan ini. Rumus yang ketiga, silakan di screenshot. Distribusinya nanti kayak gini, jalannya nanti seperti ini. 11 orang aja yang kuliah. Standar deviasinya nanti seperti ini, ya. Kemudian nilai Z-nya atau nilai apa namanya? 11. Suka-suka. Nilai kelat bakunya. Sudah? Dari tadi kita berapa sampel? Dari 1, 2, 3, itu sampelnya ada berapa? 1, 2, atau 3? Yang sudah di screenshot tadi, coba dilihat. Ada populasi, Anda ambil sampel, pertanyaan saya, sampelnya ada berapa? Jika sampel berukuran N, itu kira-kira sampelnya ada berapa di dalil 3 ini? Ada 2, Pak. 2. 1 apa? 2 apa? Satu yang N lebih besar daripada 30, sama satunya yang sama dengan N. Iya. Itu yang dalil 3, apa dalil 1, dalil 2? Dari 1 sama 2 sama, Pak. Oke, kita beralih ke 1, 2. 1, 2, sampelnya ukurannya lebih dari, ya, lebih dari sama dengan 30, ini juga gitu. Dalil 2 lebih dari sama dengan 30. Yang saya tanya bukan ukuran sampelnya, yang saya tanya sampelnya ada berapa.
Kalau dalil 3, N kecil dibagi N besar itu harus kurang dari 5%. Itu dalil 3. Dalil 1, 2, dan 3 itu sampelnya ada berapa? Itu pertanyaan saya. Dilihat hasil screenshot yang tadi. Diangen-angen. Kira-kira sampelnya ada berapa? Ada berapa? Ada Bukan lebih dari, ukurannya. lebih dari 30, Hmm? Pak. Yang lebih dari 30 tahun ukurannya. Ya. Jadi ada populasi. Populasi itu kamu mau meneliti mahasiswa UMM. Mahasiswa UMM mungkin sekitar 50.000. Nah, kamu menggunakan sampel yang lebih dari 30. Pertanyaan saya, sampelnya ada berapa? Berapa saya tahu? Ada, kalau dalil 1, 2 tadi lebih dari 30. Kalau yang dalil 3, sampelnya, ukurannya N kecil, ukuran sampel, dibagi populasi harus kurang dari 5%. 1, 2, 3, itu sampelnya ada berapa? Jumlah sampelnya, bukan ukurannya. Nggak ada, Pak. Di screenshot tidak ada. Tidak ada. Masih belum terbayang. Kalau belum, bilang belum. Belum, Pak. Belum. Nih, dalil 1. Cirinya ada kata-kata dengan pemulihan. Ada yang namanya populasi. Ya. Ukurannya N besar. Tapi kamu ngambil sampel, ukurannya lebih dari sama dengan 30. Kalau dengan pemulihan, itu menggunakan rumus 1 atau dalil 1. Kalau dalil 2, ada populasi, ukurannya N besar, kamu ngambil sampel yang ukurannya lebih dari sama dengan 30. Tanpa pemulihan cirinya di soal. Sedangkan dalil 3 atau rumus yang ketiga, syaratnya antara N kecil dibagi N besar harus kurang dari 5%. Pertanyaan saya, 3 itu, kamu ngambil sampel berapa kali? Masing-masing. Nggak bisa bayangkan, sampelnya ada berapa? Ulang lagi. Ada yang namanya populasi, ada yang namanya ukuran populasi, ada yang namanya ukuran sampel, gitu. Ada yang namanya rata-rata populasi, ada yang namanya rata-rata sampel. Jadi populasi ada rata-ratanya, sampel yang kamu ambil itu ada rata-ratanya. Menggunakan rumus 1, syaratnya di soal ada kata-kata ini. Ada populasi ukurannya N besar, ada sampel yang ukurannya lebih dari sama dengan 30. Itu menggunakan dalil 1. Pertanyaan saya, sampelnya ada berapa? Belum bayangkan? Kalau belum, bilang belum. Belum bisa bayangkan jumlah sampelnya? Kalau dalil 2, di soal ada kata-kata tanpa pemulihan. Ada yang namanya ukuran populasi. Kamu ngambil sampel, itu ukurannya lebih dari sama dengan 30.
Pertanyaan saya, ada berapa sampel? Ada berapa sampel yang kamu ngambil ukurannya lebih dari 30? Nggak tahu pak. Ada berapa? Dalil 1 dan dalil 2 masih belum kepikiran? Nggak ada jawaban? Sedangkan di dalil 3, syaratnya ada populasi ukurannya sangat besar, kamu ngambil sampel dengan syarat N kecil dibagi N besar kurang dari 5%. Pertanyaan saya, kamu ngambil sampel di dalil 3 ini berapa kali? Belum ada lagi? Masih belum ada perkembangan di otak? Bilang. Bisa mikir otak. Saya ulang, Percuma pak diulang tuh. yang namanya populasi ya itu ukurannya sangat besar. Contoh mahasiswa UMM, kamu mau meneliti, gitu, nggak mungkin kamu meneliti sejumlah katakanlah 150.000. Betul atau tidak? Karena biayanya sangat banyak, waktunya juga cukup lama. Makanya kamu mau ngambil yang namanya sampel atau contoh. Kalau menggunakan rumus 1, ya, kamu mengambil sampel ukurannya lebih dari sama dengan 30. Pertanyaan saya, sampelnya ada berapa? Loh, berapa? Berapa sampel yang kamu ambil? Suara saya didengar apa enggak sih? Halo? Bingung pak. Bingung. Ada mahasiswa UMM, kamu mau meneliti satu-satu kan nggak mungkin. Betul nggak? Betul nggak? Iya, Pak. Nah, kamu ngambil sampel. Ngambil sampling dengan N tadi apa? N kecil tadi apa? N kecil. N kecil ini tadi apa? Ukuran sampel. Ukuran sampelnya itu lebih dari sama dengan 30. Pertanyaan saya, sampelnya ada berapa? Ada berapa sampel? Ukurannya lebih dari 30. Satu kan, Pak? Satu. Tapi ukurannya lebih dari 30. Kalau dalil 2 sama, ada populasi, karena ada tanpa pemulihan, kamu ambil sampel yang ukurannya 30. Sampelnya ada berapa? Satu juga, Pak. Satu. Mungkin satu. Mungkin satu. Dalil yang selanjutnya, populasi, kamu mengambil sampel dengan syarat N kecil dibagi N besar kurang dari 5%. Pertanyaan saya, sampelnya ada berapa? Satu pak. Halo? Satu. Satu. Jadi 1, 2, 3 itu sampelnya cuma berapa? Satu. Satu. Nanti di 4, Kita mikir 30. berarti ada berapa sampel ini? Ada N kecil 1, N kecil 2. Berarti ada berapa sampel? 2 pak. Nah, kalau nanti ada 2 sampel dan dari 2 populasi, maka menggunakan yang rumus yang keempat. Kapan menggunakan 1, 2, 3, 4 bisa dipahami?
Bisa, Pak. Kalau menggunakan 4 kapan? Apabila mencari 2 sampel, lebih dari dua sampel. Jika ada 2 sampel dari 2 populasi. Kalau yang nomor 3, syaratnya apa tadi? Kalau N Dalil 3 kecil syaratnya apa? dibagi N besar itu tidak harus lebih dari 5%. N kecil Dibagi N besar harus lebih kurang dari kurang dari 5%. 5%. Maka menggunakan dalil 3. Sampelnya ada berapa? 1. 1. 2, syaratnya apa? Sampelnya ada berapa? Sampelnya 1. 1. 1 dan 2, bedanya di mana? Kalau 1 itu dia dengan pemulihan, kalau 2 itu tanpa pemulihan. Ya, jadi nanti di soal itu ada kata-kata dengan pemulihan, ya. Berarti menggunakan rumus 1. Kalau tanpa pemulihan menggunakan rumus 2. Kemudian kalau sampelnya memenuhi N kecil dibagi N besar itu kurang dari 5%, itu menggunakan rumus 3. Tapi kalau ada 2 sampel dari 2 populasi, itu menggunakan rumus 4. Ya. Jadi contoh soalnya seperti ini. Poin 1 ada kata-kata dengan pemulihan, berarti pakai 1, 2, 3, atau 4. Nggak di screenshot tadi. Dalil 1, 2, 3, 4 nya nggak di screenshot tadi. Screenshot, Pak. Di screenshot, coba. Kalau ada kata-kata ini pakai dalil 1, 2, 3, atau 4. Dalil 1, 1, Pak. 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 Padulin. Dalil 1. 1. Ya. Jadi silakan menggunakan dalil 1. N kecilnya berapa? N besarnya berapa? N kecilnya berapa? N besarnya berapa? Lihat screenshotan dalil 1. N kecil itu apa? Ukuran sampel. Ukuran sampel. N besar? Populasi. Berarti N kecilnya berapa? 100. N besarnya berapa? N besarnya 100 apa? 100 gelas, N kecilnya 100 gelas, N besarnya 100 juta. N besarnya 100 juta. Iya. Dalil 1 ya. Iya, Pak, kayaknya. Terus ini, rata-rata gelas aqua 250 ml itu apa? Simpangan baku atau mu atau apa? Giu, Pak. Mu-nya berapa? 250. 250. 50. Terus yang 15 itu apanya? Simpangan baku. Simpangan bakunya 15. Maka menggunakan rumus 1 atau dalil 1, ya. Poin 1 ini nanti menggunakan dalil 1, ya. Nilai galat bakunya berapa dan peluang
rata-rata sampel kalau 253 ml itu berapa? Itu menggunakan rumus 1. Z-nya menggunakan rumus 1. Ya. Sekarang ini, N kecil menjadi 25. Kira-kira pakai yang mana? 1, 2, 3, atau 4? Tiga pakainya Pak. 3. Iya. Kenapa kok pakai 3? Karena dia sampelnya itu kurang dari 5% Pak. Sampelnya kurang dari 5%. Ya kalau sampel dibagi populasi itu hasilnya itu kurang dari 5%. Sampelnya berapa 25. ukurannya? Populasinya 100 juta. berarti berapa per berapa? 25 per 100 juta. Itu gimana itu ngitungnya? Nah, itu Kurang dari 5%. 5% itu 0,5, 0,05 atau 0,005, 5%. 0,5 100 5%. Persen itu per berapa sih? per 100. 5 per 100 itu 0,5. 0,05. 0,05. Ya. Kalau N kecil dibagi N besar tadi berapa? 25 per 100 juta. Itu kurang dari 5% atau lebih dari 5%? Kurang Pak. Maka pakai yang 1, 2, atau 3? 3. Pakai yang 3. Jadi silakan dipakai standar errornya atau galat bakunya berapa, kemudian Z-nya berapa. Jadi ini ya. Ini menggunakan rumus 1, tolong dilihat screenshot-nya, betul nggak rumusnya? Ini rumus 1, betul nggak? Betul Pak. Yang di tengah kan ini ya? Ya. Kemudian Z-nya itu yang paling kanan, betul ya? Betul Pak. Oke. Nah, kemudian ini ada P dengan rata-ratanya kurang dari 253, itu adalah P dengan Z kurang dari 2, karena Z-nya sudah dihitung 2. Kenapa kok bisa muncul 0,5 dan 0,4772? Silakan lihat di sini, distribusi normal. Ya, bagaimana menghitung P, Z itu lebih dari 0, kemudian bagaimana kalau Z-nya, nah ini, antara 0 sampai 2,13. Nah, kamu Z-nya tadi kurang dari 2. Jadi kenapa kok muncul 0,5 dan kenapa kok muncul 0,4772? Silakan lihat di PDF yang ini. Ya. Itu kapan menggunakan rumus 1, kapan menggunakan rumus 2, dan kapan menggunakan rumus 3. Ada masalah di sini? Kapan menggunakan rumus 1, 2, 3? Masih nggak ada. Kemudian kalau ada kata-kata lagi, nah ini Hitung-hitung. ada 2 sampel, contoh soalnya ada di sini. Jelas nanti ada 2 sampel. Nah ini. Yang mana tuh? Sampel pertama adalah mahasiswa laki-laki yang tingginya 163, sampel kedua mahasiswa perempuan yang tingginya 162. Jadi ada 2 sampel dari 2 populasi, yaitu mahasiswa laki-laki dan mahasiswa perempuan. Maka menggunakan rumus 4. Ada pertanyaan, kapan menggunakan rumus 1, 2, 3, dan 4? Halo? Ada pertanyaan? Nggak ada. Kan tinggal Pak. masang-masangkan aja. Nggak ada kayaknya Pak. Nggak ada. Berarti langsung tugas.
Tugas. Ya. Tugas. Di sini sama, ini materinya itu sama seperti yang ini, sama yang ini, ya. Dirangkum di 6.2. Di bagian akhir 6.2 itu ada exercise seperti biasa 61 sampai dengan 623 pilih 10. Saya ulangi, 61 sampai dengan 623 pilih 10, tulis tangan, translate, dijawab, langsung dikasih komentar seperti yang tugas terakhir. Jadi kira-kira jawaban itu salah atau benar, kalau salah itu bagaimana, kalau benar bagaimana, dan mengapa salah, mengapa benar. Kalau memang salah, ngaku aja salah. Saya sangat menghargai kalau jawaban salah dan kamu memberi nilai ke komentarmu sendiri. Jawaban saya salah karena rumusnya harusnya pakai ini misalnya. Tapi kalau jawabannya harusnya nilainya salah, tapi kamu menganggapnya benar, lah berarti kamu nggak ngerti sama sekali. Atau kebalikannya, jawabannya sudah benar, tapi kamu salahkan. Paham ya apa yang saya maksud? Jadi setelah di translate, kemudian dijawab, terus kamu nilai, kira-kira jawaban saya itu salah atau benar. Salah kenapa, benar kenapa. Paham? Kerjakan. Kerjakan. Halo? Kita juga yang koreksi. Mantap. Mbak. Saya ulangi, 61 sampai dengan 623 pilih 10. Bawahnya juga ada 6 berapa ini? Belum. 24 sampai 638 juga pilih 10. Jadi total 20 soal. Hari ini tanggal 4, dikumpulkan nanti di tanggal 18 jam 7 pagi. Tanggal 11 tolong ingatkan saya untuk membuat formnya. Menjadi tugas berapa ini berarti? 5, Pak. Tugas 5. Nanti di minggu antara Senin kapan ini ya, 24 sampai dengan 29 itu nanti ada UAS, saya nggak tahu statistik itu ada di hari apa, tanggal berapa. Yang jelas ini 24 sampai 29 itu nanti ada UAS. Pak, nanti kita UAS kah, Pak? Ada Statistik. eh Statistik kita nanti UAS kah, Pak? iya ada UAS. Ada pertanyaan? Pertemuan hari ini tugasnya cuma 20 soal aja. Tapi di review sendiri ya. Jadi kira-kira jawabanmu itu salah atau benar. Ada pertanyaan? Nggak ada? Kalau nggak ada saya akhiri. Nggak ada ya?